Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah integrasi numerik, yaitu Riemann sum. Nah, Riemann sum adalah, Riemann sum ini adalah sebuah metode numerik di mana nilai di bawah kurva itu atau luas di bawah kurva itu kita ubah menjadi sebuah persegi, di mana setiap persegi ini, saya akan tunjukkan di mana setiap persegi ini itu akan menjadi nilai dari integral tersebut. Oke. Rumusnya sama kayak rumus dari persegi panjang. Kita punya fxi, dia punya tinggi, dan dia punya lebar. Oke, di sini. Ini adalah nilai tinggi, dan ini adalah lebarnya. Oke. Dan delta x adalah b minus a per n. Nah, b itu adalah batas atas, dan a itu adalah batas bawah. Dan penggunaan ini adalah penggunaan untuk integral tentu atau definite integral. Oke. Nah, contoh di sini kita punya left Riemann sum dari x pangkat 3 dengan batas bawah 0, batas atas 2, dengan menggunakan n sama dengan 4 subdivision. Jadi kita bagi dia menjadi berapa, persegi panjangnya berapa di bawah kurva tersebut. Nah, saya akan jelaskan nanti untuk lebih telitinya yang kiri, yang kanan, dan yang tengah. Jadi ada 3 pengambilan data, dia mulainya dari mana dan diakhirinya dari mana. Apakah yang kiri atau tengah ataupun yang kanan yang lebih teliti, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Oke, kita mulai. Jadi program yang saya pakai ini adalah saya menggunakan Python dengan editor Pacem. Yang pertama di Python adalah ketika kita membuat sebuah program dan kita di dalamnya adalah sebuah array, maka kita perlu mengimport sebuah import yang namanya package yang disebut sebagai numpy. Oke. Kalau kita pakai di MATLAB, ya udah kita langsung masukkan aja. Jadi ya dia langsung dibaca sebagai array gitu. Kalau di sini nanti malah terbaca sebuah string ketika kita panggil nanti. Oke. Maka kita mulai. Yang pertama kita lakukan seperti biasa, strukturnya sebenarnya seperti biasa, logikanya. Kita definisikan integralnya atau fungsinya. Kita punya f sama dengan lambda. Kita definisikan x-nya. Yang pertama saya coba adalah x kuadrat. Jadi bintang 2 ini adalah x kuadrat, teman-teman. Itu sama aja kalau di MATLAB itu kayak gini. Oke. Jadi x kuadrat artinya bintang 2 itu kuadrat. Oke. Atau pangkat 2. X kuadrat. Oke, x pangkat 2. Oke. Nah, kemudian kita masukin data yang ingin kita olah. Dari A-nya, B-nya, sampai N-nya. Oke. Saya akan mencoba input. Jadi saya akan mencoba menginput aja. Jadi saya bikin plot input, memasukkan nilai batas bawah. Oke. Saya langsung copy aja biar cepat. Nah, ini batas atas. Dan kita punya n. Kita bikin dia menjadi bilangan bulat karena sebenarnya jumlah subdivisinya kita buat adalah bilangan bulat. Mau dia 4, 3, yang penting dia bilangan bulat. Nggak mungkin dong kita bikin 0,1, 0,5, dia kan tidak akan terproses. Dia tidak akan tereksekusi. Oke. Kita masukkan nilai n-nya. Oke. Kita punya ini. Sekarang kita mulai dari interval atau delta x-nya. Delta x sama dengan apa? Delta x sama dengan ya b minus a per m. Oke. Kemudian kita definisikan yang seperti yang saya katakan tadi, kita ngambil yang kiri, tengah, dan kanan. Sebenarnya gampang kalau kita ngambil kiri aja, kanan dan tengah. Oke. Jadi kita akan langsung pakai tiga-tiganya. Jadi saya ngambil mulai yang kiri. Saya bagi data itu adalah bin space. Jadi saya bagi nilai itu kalau dari kiri berarti A sampai B minus dx. Karena saya ngambilnya dari kiri. Oke, nanti saya jelasin kenapa nilainya seperti ini.
sampai N. Oke, kita masuk ke kanan. Oh, kita mulai dari mid dulu. Dari tengah. Dot space. Itu kalau dia dari tengah berarti dimulai dari setengah dx. Setengah dx sampai ke B dari setengahnya. Berarti B minus setengah dx. Oke. Sampai ke N. Nah, linspace ini ada. Linspace ini apa? Dia itu akan membagi nilai dari A ke B min dx contoh di sini. Dia akan membagi nilai ini A sampai B min dx sebanyak N. Oke. Kalau N sama dengan 10, kita punya A0 dan B min dx itu adalah 0,9 berarti ya. Oke. Coba. Mungkin lebih jelasnya nih. Saya punya nilai A sampai B dan saya bagi nilai itu menjadi N bagian. Itu adalah arti dari linspace. Contoh saya punya 0 untuk A, B, untuk B-nya adalah 10, saya bagi, aduh kan saya bingung ini. Ya, contohnya seperti ini. Saya punya A sama dengan 1, bukan. Lebih baik saya langsung run aja. Jadi contohnya saya punya A sama dengan 0, saya punya batas atas sampai 1 gitu, saya punya nilai N. Dia dari 0 sampai 1 ini kita mau bagi berapa. Jadi saya punya 10, gini. Dia akan membagi nilai itu sebagai 0, 0,1. Dari 0 sampai 1 dia bagi menjadi 10 data. Oke. 0, 0,1, 0,2, seperti ini. Sampai 1. Oke, itu arti dari linspace-nya. Oke. Kalau gitu kita lanjut. Dan kita akan sampai ke Rike. Nah, Rike itu adalah sama. Linspace, sorry. Oke. Linspace dari, kalau dia dari kanan, berarti kita akan mulai dari dx sampai ke B di bagian. Oke. Berarti kita mau nilainya sekarang. Sekarang kita menghitung nilainya. Apa ya? Lab sum aja ya. Jadi saya mau menghitung nilainya adalah menggunakan sum. Jadi itu kayak seperti ini. Kalau ini kita sebenarnya udah masuk ke sini. Oke. Kita akan hitung tingginya, kita akan jumlahkan semua dari nilai tinggi kali lebarnya. Oke. Dan oke, kita mulai akan pakai fungsi yang atas, jadi x kuadratnya. Kita punya kiri, saya kalikan dx. Oke. Saya dan saya bisa masuk. Sebenarnya tinggal sum aja. Oke. Nah, sekarang kita mulai print. Sekarang kita print hasilnya seperti apa? Kita print langsung aja. Oke, sorry. Oke, saya pakai ini aja. Oke. Kayak biasa gitu ya. Oke. Oke, saya lakukan. Kita punya di atas kita punya width. Oke, kita print nilainya adalah left sum. Berarti ini adalah width. Ini adalah right sum. Nah, kita print apakah hasilnya benar. Ternyata ada yang salah. Oke, kita pakai koma di sini. Boom. Jadi kita run. Oke. Saya mau baca sini batas bawah 1 sampai 10. Oke, benar ya. Hasilnya seperti ini, ya kan? Jadi saya punya integral dari 0 sampai 1 x pangkat 2. Jadi kalau kita integralkan sama dengan sepertiga. Nah, hasil dari sepertiga adalah 0,33. Nah,
Yang paling mendekati itu adalah nilai dari mid. Oke, dia paling mendekati dari nilai sebenarnya. Tapi sebenarnya yang paling mempengaruhi itu adalah nilai dari n. Ketika kita n-nya bikin banyak, bagian subdivisinya banyak, itu akan menghasilkan error yang lebih kecil dan menghasilkan nilai yang mendekati nilai sebenarnya. Contoh, kalau saya pakai nilai sama ya batasnya, tapi saya pakai berapa ini? Nggak tahu, hitung aja. Oke, dia akan lama. Satu ini. Kita bagi sampai 1 juta, makanya lama. Oke, kita ganti aja biar cepat. Kita debug dan oke, dari run. Nah, kita masukin batas 0, 1, kita pakai berapa ya? 1000 aja. Oke. Oke. Lihat ya, nilainya itu hampir sama, baik itu yang kiri, tengah, dan kanan. Itu untuk yang left. Oke. Terus. Oke. Mungkin teman-teman bisa paham. Apa ya? Dulu? Integral dari batas 0 sampai 1 dari X kuadrat mungkin tidak perlu secara numerik. Sekarang kita akan ganti yang sedikit-sedikit sulit. Oke, kita pakai F. Saya akan coba dari X plus eksponensial. Oke, eksponensial minus 2X. Hasilnya gimana? Kita coba apakah hasilnya benar. Jadi saya akan ngambil, saya run dulu. Saya akan ngambil dari 1 ya, sampai 5 batasnya. Dan n-nya 10. Dan ini adalah hasilnya. Teman-teman bisa lihat, mungkin teman-teman bisa hitung sendiri hasilnya berapa. Kalau saya pakai seperti ini, apakah benar atau salah? Gimana? Sekarang gimana kalau kita ganti nilai ini, kita ganti lagi yang lain. Jadi 4x minus x pangkat 2. Oke. Kalau kita run, kita ambil dari 0 sampai 1 dengan n10. Hasilnya seperti ini. Mungkin teman-teman bisa hitung apakah ini benar atau salah. Oke. Tapi ini benar ya. Kita langsung masuk ke poin benarnya adalah kita membuat gimana sih grafik dari data yang kita buat ini. Data yang kita buat ini hasilnya gimana. Oke, agar mungkin akan lebih jelas kalau saya kembali lagi ke X kuadrat. Jadi teman-teman udah tahu grafik dari X kuadrat itu gimana. Iya, sama dengan X kuadrat, berarti hasilnya kuadratik. Oke. Maka dari itu kita pindahin dulu semua. Kita mulai dari sini. Kita mulai langsung dari sini aja. Tapi datanya kita masukin di sini. Yang pertama adalah kita buat sebuah sama. Kita buat sebuah linspace dulu. Linspace dari A sampai ke B n plus 1. Oke. Kita punya Y sama dengan F dari X. Oke. Kenapa dia n plus 1? Jadi teman-teman harus tahu kalau di Python itu dia mulainya dari 0 dan diakhirinya sampai contoh. Contoh saya punya n sampai dengan 10. Dia kan dimulai dari 0 dan diakhiri sampai 9. Oke. Sekarang kita bikin lagi. Jadi kita akan bikin 3 plot nanti biar lebih jelas, titik, garis, dan bar. Oke. Ini sama ya. Jadi space A sampai B sampai N plus. Oke. 1. Boom. Kita punya Y sama dengan ya F dari X itu sendiri. Oke, kita punya ini sekarang. Sekarang kita membuat sebuah figur. Oke. Kita pakai untuk membuat sebuah grafik di Python itu kita harus import dulu sebuah page yaitu matplotlib.pyplot. Nanti kita agak sebagai sebagai PLT. Nah, kita plot berarti subfigur.
Pertama kita bikin dulu figurnya berapa. Jadi saya mau bikin figure size-nya adalah 10,5. Jadi nanti lebarnya 10, tingginya 5. Oke. Dan kita bikin sebuah subplot di sini. Subplot. Jadi saya punya 1, 3, 1. Jadi saya bikin satu baris dengan 3 kolom. Oke. Ibaratnya itu kayak gini. Ibaratnya itu kayak gini. Jadi dia ada satu baris dan 3 kolom. Nanti saya bikin 3 plot, yang kiri, yang tengah, dan yang kanan. Kalau saya bikin posisinya 1, 3, 1, dia kan seperti ini. Dia kan berada di sini. Kalau saya bikin 1, 3, 2, dia kan di sini. Kalau saya bikin 1, 3, 3, dia kan ada di pangkirnya. Oke? Seperti itu. Jadi kita plot dulu pertama. Plot. Oh, sorry. Kita plot yang ini, yang dari X dulu ya. Ini adalah garis sebenarnya. Oke, inilah garis. Kita bikin warna apa? Kita bikin warna biru. Ini bagus. Oke. Maka sekarang kita buat adalah kiri lagi. Sumbu kirinya atau sumbu X yang kiri. Dia adalah kita ngambilnya dari range space itu dari sampai -1. Kenapa sampai -1? Itu sama aja kayak kita ngambil dari sini. Kalau kita ngambil dari kiri, artinya kita mulai dari nilai awalnya. Berarti ini mulai dari 0 sampai ke -1. Oke. Ya, oke. Kita masuk ke Y. Kita sambil ya, leftnya adalah X. Sama ya. Sampai -1. Tapi di sini kita nggak pakai X. Kita akan pakai Y. Oke, dia akan pakai nilai ini, teman-teman. Terus kita plot. Kita plot lagi. Oke, kita plot nilai X. Y. Oke. Plot. Kita plot. Kita bikin marker size. Jadi ini apa ya? Ini kita bikin titik ya. Kalau di sini berarti red. Dan ini adalah titik. Kalau saya bikin titik di sini, dia akan titik. Kalau saya bikin dia bintang, dia akan bintang. Oke, titik. Dan saya bikin marker size. Marker size-nya adalah 10. Jadi titik itu besarnya berapa? Dia pakai 10. Oke. Jadi kita sekarang adalah barnya. Oke. Protek bar kita sama kayak X. Oke, X F, koma Y F ini. Dan mungkin bisa di teman-teman ada di sini, sebenarnya ada petunjuknya. Oke, sudah hilang ternyata. Kita bikin lebarnya. Lebarnya adalah sama kayak yang tadi, B minus A per 2. Oke. Oke, sekarang kita lanjut kontrasnya atau resolusinya gimana. Alpanya, cuma alpha ini nanti kayak kecerahan gitu. Saya mau bikin dia 0,5. Dan saya posisikan dia, oh iya, dia harus benar. Oke, sekarang kita lanjut. Dia posisinya di mana? Saya ingin dia di kalau dia berarti di edge, di pinggir ya. Oke. Sekarang apa? Sekarang edge color. Edge colornya warna apa? Saya mau bikin warna apa? Saya mau bikin dia warna merah gitu ya. Biru, green aja lah. Oke, sekarang kita punya ini. Mungkin saya akan tampilin dulu yang ini biar cepat. Hasilnya gimana? Oke, kalau saya tampilin ini di sini, harusnya ini tampilnya paling bawah biar perhitungannya keluar. Oke. Saya 0. Jadi saya batas 0 sampai 1, 10. Boom. Grafiknya seperti ini. Oh, ada yang salah. Mana salahnya? Oh iya, ini harus pakai N.
Oke, lama banget. Nah, dia akan ngambil dari kiri, teman-teman. Contoh, dia akan mulai dari 0. Kenapa saya bilang dia dari 0? Ini yang kosong di sini, itu dimulai dari 0 sampai M-1, karena kita pakai N+1 di sini. Oke? Dia akan ngambil dari kiri. Ini adalah kiri. Jadi di luasnya adalah yang dari sini. Ini adalah nilai dari integral tersebut. Luas di bawah kurva. Seperti ini. Oke? Gimana kalau saya pakai? Oke, mungkin seperti dulu. Dan saya akan mulai yang kanan. Yang kanan. Tengah dan kanan. Oke, saya copy aja. Cepat. Oke, yang kanan itu sama ini ya. Ini tinggal kita ganti, ini jadi 2. Ini jadi mid. Ini jadi mid. Maka itu sama aja kalau kita dari tengah, kita tambahkan ini dari setengah dari X-nya. Oke, itu caranya gimana? Ini minus. Oke, jadi dia gini. Dia akan mengambil dari ini. Kita mulai dari 0, sedangkan ini 1. Ketika kita jumlahin dapat 1, itu kita bagi dulu, berarti 0,5. Berarti setengah dari sini. Plusnya, setengahnya. Oke, dia akan berarti berada di tengah. Dia akan kayak geser setengahnya. Oke. Berarti ini adalah Y. Ini lebih cepat kalau saya pakai F dari X-nya. Oke, sama aja sebenarnya. Pakai tadi. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Berarti yang kanan ya. Oke. Kita ganti dulu. Ini harus berada di 3. Dan ini ada di, berarti kebalikan dari yang kiri. Berarti kalau kebalikan dari kiri adalah dari 1 sampai habis. Gitu. Dari 1 sampai habis. Oke, sebenarnya ada banyak salah ya. Ini harusnya mid. Ini mid. Oke, ini mid. Ini mid. Market size-nya sama semua ya, nggak salah. Ini right. Oke. Oke. Sepertinya udah. Ada yang salah. Daripada bertanya, langsung kita coba aja dulu. Oke, saya punya 0, 1, sampai 10. Boom. Oke, ada yang salah teman-teman. Di sini dia lewat, dan di sini dia pinggir. Salahnya di mana? Oke, kita periksa. Salahnya adalah kita ini. Ini harusnya di center. Dan ini ada di minus. Kenapa minus? Biar nilai grafik itu bergeser ke kiri, sehingga dimulai dari nilai awalnya yaitu 0,1. Oke. Seperti ini. 0, 1, 10. Boom. Benar kan? Ini yang kiri. Ini yang kanan. Ini yang tengah. Dia ngambilnya dari tengah. Dan ini yang kanan. Oke? Oke.